Sobat UMKM, balik lagi di Podcast Podcast. People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Podcast di mana tempat kita ngobrol santai, ketawa-ketawa, tapi tetap dapat inspirasi kece dari para pelaku UMKM lokal. Nah, bareng saya Andri, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Jadi kita kedatangan sosok yang udah bikin banyak orang jatuh cinta sama cemilan sederhana tapi juara. Dari namanya aja udah bikin ngiler. Pasti kalian penasaran ya nama usahanya apa. Nah, untuk nama usahanya itu adalah Canumer. Jadi Canumer itu singkatan dari pisang nugget lumer atau dalam bahasa Sunda itu cau nugget lumer. Dan tentu saja langsung bersama ownernya yang super asik, fun, dan juga energinya selalu full. Jadi siapa lagi kalau bukan Kang Tony. Halo Kang Tony. Nah, siap-siap ya, karena obrolan kita hari ini nggak cuma bikin semangat, tapi juga bisa bikin perut keroncongan. Jadi, kalau kalian dengerin podcast ini sambil mungkin keadaannya lapar, kata saya mah udah siapin aja cemilan. Jadi biar sambil nonton, sambil makan juga. Oke, Kang Tony, gimana kabarnya hari ini, Kang Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi mungkin langsung aja gitu ya, saya mau nanya-nanya nih, karena emang penasaran banget ini dengan Canumer produk Kang Tony ini. Oke, mungkin bagi di UMKM sekitar sini mungkin udah kenal gitu Kang Tony siapa. Tapi kalau di ini boleh dong Kang Tony perkenalan dulu singkat boleh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Tony Anggara, asal dari Kopo. Margahayu ya. Tapi kecamatannya masuknya Margasi, Kabupaten Bandung. Margasi. Ya. Jadi di sini saya membawa produk biasa tapi diolah menjadi kekinian ya gitu. Jadi di sini ada pisang nugget lumer gitu. Pisang nugget lumer. Tapi karena saya orang Sunda, jadi di sini namanya tuh cau nugget lumer, makanya dikasih brandnya Canumer. Canumer. Oke, Canumer. Oh iya Kang, pasti Akang dari rumah ke sini lumayan jauh dong. Ngomong dari Kopo. Iya. Gimana kalau kita minum dulu gitu Oh, Kang? siap. Biar lebih cair. Lebih cair. Oke, Kang Tony, mungkin saya ini ada pertanyaan nih. Kang Tony, boleh gak sih cerita awalnya gimana bisa kepikiran bikin pisang nugget lumer? Waduh. Ini kalau disebut awalnya sih bisa disebut awalnya coba-coba ini tuh ya. Coba-coba gitu. Tapi mungkin karena dari situasi yang kepepet, terpojok dan sulit untuk mencari usaha gitu ya, karena mungkin waktu itu awal mulanya itu 2020 pada saat COVID ya, pada saat COVID. Jadi ngambil berkahnya ya, korban COVID gitu, jadi punya usaha gitu. Betul. Jadi jangan diambil negatifnya, jangan diambil bencananya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya. Kalau nggak ada COVID mungkin saya juga nggak bisa memiliki satu brand usaha ini gitu. Jadi pada waktu itu karena dulu karena saya basicnya ojek online. Ojol ya. Jadi sambil ngojol karena ingin memiliki satu usaha, saya juga sambil ngeriset gitu. Ya, betul, jadi memilah mana nih usaha yang sekiranya bisa dilakukan di rumah, fleksibel, waktunya kapan saja, dan produknya mudah untuk diproduksi gitu. Dan karena di tempat saya di pinggiran Citarum ya, banyak pohon-pohon pisang gitu kan. Wah, ini peluang gitu kan, peluang usaha gimana caranya. Karena kalau pisang mah dari mulai bayi juga banyak yang suka kan gitu, betul, bayi, anak-anak, dewasa sampai tua juga. Alhamdulillah pisang mah selalu dinikmati, dan kebetulan saya juga pecinta pisang gitu. Jadi ya sedikit diolah gimana caranya pisang tuh bukan hanya digoreng saja. Nah, jadi di sini kita olah menjadi sebuah nugget, karena pikiran saya tuh
kalau udah dibikin nugget tuh bisa tahan lama Oke. gitu, bisa tahan lama. Lama ya. Kemudian dengan dikasih topping coklat warna-warni seperti ini Banyak. bisa menjadi lebih Menarik, menarik betul, betul, gitu. betul, betul. Wow, keren banget itu cerita awal dari Kang Tony, gimana si Canumer ini bisa sampai sekarang. Mulai dari mungkin penasaran gitu ya, riset segala macam, dan akhirnya bisa juga jadi usaha Canumer ini. Nah, mungkin Kang, apa momen paling berkesan bagi Kang Tony gitu, waktu pertama kali jualan Canumer ini, Kang? Waduh, momen pertama kali mungkin yang pertama apa namanya dari konsumen gitu ya. Mm-mm. Awalnya tuh aneh. Aneh, kenapa Nah, tuh Kang aneh? karena mungkin kebanyakan kan nugget itu dari daging, ya Oke, dari iya betul, ayam betul. gitu kan. Pas kebetulan saya bikin ini cina apa pisang nugget. Masa cina pisang jadi nugget gitu kan? Karena mungkin ya kalau di kota Bandung khususnya udah nggak asing Oh gitu iya, ya. betul. Ada banana crispy, banana nugget gitu. Tapi pas ya namanya saya orang kampung gitu ya di lembur gitu kan, eh, membuat produk ini tuh ya respon pertama dari konsumen tuh Iya, iya aneh ya. gitu, aneh. Mm, Tapi karena melihat dari toppingnya yang warna-warni gitu kan, bikin ngiler gitu kan, terus penasaran. Ternyata pas dicobain tuh, alhamdulillah responnya Positif bagus, ya, positif, enak katanya alhamdulillah. gitu. Oke, karena emang bener ya kalau nugget tuh konotasinya kalau jarang gitu yang manis, paling juga yang gurih-gurih. Terus Betul. ini pisang dijadiin nugget, keren sih, keren banget. Nah mungkin selanjutnya nih Kang, kan kalau banyak UMKM yang jatuh bangun nih, Kang Tony sendiri tantangan yang paling beratnya apa sih Kang pas awal-awal gitu? Nah, dulu sih tantangan paling beratnya karena awalnya saya langsung di online Oh ya, langsung di online. langsung di online. Soalnya posisinya kan COVID, Mhm, semua serba mhm. online kan. Oh iya ya betul betul. Dan kebetulan saya juga karena basicnya ngojol, udah tahu gimana cara aplikasi GoFood, ShopeeFood, sama GrabFood, ya itu langsung aja daftar gitu Langsung kan, daftar ya langsung betul. aktif. Jadi nggak langsung ngelapak di teras di rumah, Betul. enggak gitu, karena posisi lagi COVID kan, lagi Betul. lockdown, nggak boleh kemana-mana. Jadi ya kita langsung jualannya tuh online. Dan alhamdulillah penjualan atau pembeli pertama online tuh setelah 2 bulan berjalan. Wow, setelah 2 bulan ternyata. Itu. Jadi pas kita bikin produk, aplikasinya aktif itu nggak langsung ada yang beli. Oh iya. Gitu. Jadi emang apa namanya prosesnya nggak Panjang langsung ya. itu panjang, lama gitu. Dan pembeli pertama itu setelah 2 bulan Dua gitu. bulan. Jadi ya lumayan. Nah, aplikasi itu kosong Kosong gitu ya. kan, nggak ada yang beli. Jadi cuman promo-promo ke tetangga, ke Mm-mm. saudara, ke teman lewat WA. Mm-mm. Ya mungkin ada teman-teman yang pengen nyobain cuma beli lewat WA gitu. Tapi pas Oke. pembelian online pertama itu ya alhamdulillahnya tuh 2 bulan baru Dua ada yang bulan. beli gitu. Itu Wow. tantangannya. Itu waduh pasti sulit gitu ya. Nah, itu Kang, cara biar Kang Tony tetap semangat tuh. Walau ada rintangan kayak tadi 2 bulan loh Kang. Iya, Kayak bukan waktu yang sebentar gitu 2 bulan. betul. Jadi ya eh, tetap semangatnya ya karena mungkin laki-laki kan Oh iya ada ya. kewajiban untuk menafkahi keluarga ya. Betul. Jadi mau nggak mau ya tetap berpikir positif, tetap semangat, terus promosi gitu kan, terus aja promosi di media sosial, di Oke. IG-nya, di dulu TikTok belum rame ya, cuma ada Instagram sama Facebook sama status Status WA WA gitu paling juga ya. kan, terus dipromoin gitu, sampai akhirnya ya online. Tapi online tuh ya kalau udah sekali tring ada yang pesen, Pesan bunga alhamdulillah gitu ya, bunga. kesananya tuh seneng gitu kan. Terus apalagi udah ada yang ngasih ulasan, Oh iya, rating kan betul. bintang 5. Nah itu udah algoritmanya udah mulai jalan gitu. Dan sejak itu ya penjualan sales ya alhamdulillah setiap hari Alhamdulillah. selalu ada gitu.
Masya Allah, keren banget. Jadi guys, pokoknya tetap kalian harus konsisten gitu ya. Kalau misalkan baru mulai usaha, jangan karena sepi nih, gak ada yang beli, terus kalian udahan, jangan gitu. Ikuti aja cara Kang Tony, dia itu konsisten meskipun emang 2 bulan pertama nggak ada yang beli, tapi dia selalu promosi Betul. sosial media, apalagi pas zaman COVID gitu ya. Nah, itu dia. Hey, Justru kalau dibandingkan dengan sekarang, Hmm? kayaknya kalau penjualan mah enak pas COVID gitu kan. Kenapa tuh Kang? Karena ya jujur waktu COVID itu sehari aja tuh dari satu aplikasi, contoh Shopee Food gitu aja. Kalau enggak GoFood, Mm-mm. itu paling sedikit 50 transaksi 50 transaksi paling sehari? sedikit sehari Wow. gitu. Karena mungkin ya karena semua orang serba Serba online ya, gitu betul. kan, belanja online-nya apalagi dulu Shopee Food juga baru keluar gitu kan, Iya, ya. banyak bakar promosi gitu kan. Makanya apa namanya lebih Enak ya. enak gitu. Mungkin kalau sekarang karena yang online-nya juga Udah banyak, makin betul. banyak, malah mungkin dulunya konsumen juga sama-sama sekarang menjadi Saingan, gitu ya. saingan gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah sih sekarang masih konsisten. Alhamdulillah. Oke, Kang. Jadi saya ini makin penasaran nih cara Akang nge-branding Canumer ini kayak gimana. Nah, menurut Kang Tony, apa sih yang bikin Canumer ini beda dari cemilan pisang lainnya nih, Kang? Nah, ini tuh yang ngebedainnya ini real pisang nugget. Real pisang. Real, ini mah asli, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Karena kalau misalkan di luaran sana, mungkin di luaran sana tuh hanya pisang utuh atau enggak pisang yang dibubuk, terus dikasih tepung panir gitu kan. Tapi kalau punya Canumer ini asli pisang nugget gitu. Kita olah seperti nugget gitu kan. Jadi insya Allah bisa tahan lama, dan untuk di suhu apa namanya Ruangan freezer. freezer. Nah itu kalau frozennya ini bisa kuat sampai 1 tahun. 1 tahun? Bisa kuat. Tapi kalau misalkan udah digoreng, udah dikasih topping seperti ini, maksimal di suhu ruang 1 hari. 1 hari ya. Dan ini tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Apalagi kalau udah dibuka gini, udah ngiler 5 menit juga habis gitu. Nggak akan awet ini mah. Boleh gak sih Kang saya nyobain satu, Kang? Boleh sok dicobain, coba dicicip ya. Coba Kang biar, gitu ya. Biar tahu rasanya seperti apa. Ngiler yang ini Kang, yang coklat Kang. Boleh. Boleh Kang? Ya, langsung testimoni nih rasanya ya. Lihat guys. Udah benar-benar lumer abis. Aduh. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bas pisan. Cut dulu mau tisu. Murah. Semangat Gimana rasanya? Guys, rasanya enak banget, kriuk yang pasti, terus ditambah topping yang banyak banget, coklatnya juga kerasa. Pokoknya Canumer the best. Enak pisan buat cemilan siang-siang sambil nonton juga enak, sambil ngopi. Nah, dan di sini juga kita menyediakan 15 varian rasa. 15 varian ada rasa. 15 varian ya di sini. Oke. Jadi mulai dari anggur, avocado, blueberry, cappuccino, coklat, chokoreo, chocomaltin, green tea, keju lumer, keju parut, red velvet, strawberry, taro, tiramisu, vanilla. Ada 15 varian keren rasa. Banyak ternyata guys rasanya. Oke, tapi Kang, ini kan kalau dari ininya kertasnya kita kayak open kemitraan. Nah, ini apa Kang maksudnya Kang? Nah, jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha tapi bingung produksinya seperti apa, bingung belanjanya, nah boleh nih gabung di kemitraan Canumer. Kita menyediakan paket franchise gitu. Jadi
kalaupun misalkan mau langsung membuka paket franchise di harga 2,49 ribu rupiah, ini banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama, Hak kepemilikan. hak kepemilikan usahanya 100% sudah menjadi pemilik franchise gitu kan. Jadi nanti teman-teman membeli brandnya dan juga si aplikasi ShopeeFood, GrabFood dan GoFood-nya udah siap aktif, siap jualan. Jadi udah nggak usah bingung gimana cara daftarnya, cara promosinya, ini udah langsung aktif. Oke. Terus keuntungannya juga 100%. 100%. Jadi teman-teman yang beli paket franchise cukup beli bahan bakunya saja, dan nanti saat penjualan terserah mau dijual berapa dengan keuntungan berapa, itu 100% udah milik franchise, udah nggak ada potongan dari kita. Dan pencairan transaksinya ini juga langsung ke rekening pribadi. Jadi nggak ada potongan ya gitu. Jadi langsung udah transaksi hari Senin, hari Selasa pagi uangnya udah cair gitu. Terus aplikasi ShopeeFood, GrabFood yang tadi udah langsung aktif. Ini bahan baku, glaze topping dan packaging tuh Kang, gimana? Ya, jadi bahan bakunya juga mulai dari coklat-coklat rasanya, dus kemasannya gitu kan, sampai ke garpu, plastik, itu semua udah kita siapkan. Spanduk bannernya juga udah disiapkan juga gitu. Oke, jadi teman-teman yang kalau misalkan ambil franchise ini tinggal jualan aja gitu ya, udah nggak usah mikirin jualan, yang lain-lainnya. Nggak usah mikir apa-apa, pokoknya punya uang 2,4 juta bisa langsung dapat paket franchise-nya. Wow, keren sekali. Dan saya juga ini baca outlet aktif Sanumernya itu udah ada 8 ya Kang ternyata. Udah banyak ini di daerah Bandung gitu ya. Ada dari Margahayu, Taman Sari, bahkan sampai ke Padalarang. Keren banget. Jadi ada beberapa outlet yang bekerja sama dengan Sanumer. Contohnya ada yang sudah di franchise itu, ada yang di Taman Sari, Ujung Berung, Buah Batu dan Padalarang. Untuk yang kerjasama dengan kita, jadi kita ada kolaborasi dengan sesama UMKM. Ini ada di daerah Kiara Condong, Bojong Soang, dan juga Soreang. Keren banget. Jadi teman-teman yang emang kalau tertarik boleh langsung hubungi gitu ya Kang Tony. Nanti saya juga kasih nomornya di bawah ini. Atau ada IG-nya? IG ada? Ada IG-nya di IG, boleh? Cau Nugget Lumer Bandung. Oke. Kang, tapi saya juga ini selain ini saya juga penasaran sama ini Kang. Kucau. Ini apa nih Kang, kucau? Nah, ini salah satu produk turunan dari produk Sanumer, dari pisang nugget. Jadi ini kerupuk kulit pisang. Kerupuk kulit pisang. Saya kasih nama brandnya Kucau. Jadi ini juga sama dari singkatan ya. Udah singkatan. Dari Kucau. kulit cau. Kulit cau. Aduh, keren ya. Si kulit pisang ini karena sekali produksi itu kan lebih dari 30 sampai 50 kilo. 50 kilo sekali produksi untuk membuat nugget ini gitu. Dan si limbah kulit pisangnya itu paling sedikit penyusutannya ada di 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo. Karena sayang untuk dibuang gitu mending kita jadiin cuan lagi. Gitu. Bisa kepikiran Kang Tony, hebat. Jadi diolah menjadi kerupuk. Ini teh. Dari limbah berarti ya? Dari limbah. Jadi limbah kulit pisang kita olah menjadi kerupuk. Boleh dibuka kalau mau dicobain. Silakan. Boleh. Oke, siap Kang. Yang pengen tahu rasa kulit pisang, ya tapi gimana ya rasanya? Rasanya seperti apa? Boleh dibuka. Coba satu. Kucau, kerupuk kulit pisang. Unik Kang tapi rasanya. Unik ya. Nah, kayak kerupuk, maksudnya kerupuk pada umumnya, cuman ada aroma pisangnya itu. Kerasa pisang. Aromanya pisangnya masih ada kan gitu. Jadi ini emang diolahnya tuh kita dibuang getahnya kan, dibersihkan,
getahnya, kadar airnya semuanya sudah bersih. Kemudian kita olah menjadi kerupuk gitu. Jadi kerupuk. Oke, Kang. Jadi Kang, kalau misalkan teman-teman mau beli nih, kalau Canumer kira-kira harganya berapa dan Kucau ini harganya berapa? Nah, untuk pisang nugget lumer ini yang kemasan kecil ini isinya 6 potong, harganya cuma Rp15.000. Kemudian yang box besar isinya 10 potong 10 potong ya? di harga Rp20.000. 20.000. Tapi untuk kalau di aplikasi GoFood, ShopeeFood itu harganya emang lebih tinggi Iya, gitu betul. karena kita menyesuaikan dengan promosi di tiap-tiap platform online-nya gitu. Jadi ada biaya layanan, biaya lain-lain, biaya promosi gitu. Oke. Dan untuk si kerupuk ini untuk pembelian offline-nya di harga Rp7.000. 7.000 aja. Cuma Rp7.000. Cuma 7.000 sebanyak satu bungkus kerupuk kulit pisang. Kang, kayak nggak kemurahan Kang, 7.000 Kang? Kan gimana ya, ada ini mah limbah gitu kan. Jadi masih dari bahan yang di sini gitu. Jadi masih lumayan lah masih gitu. Lumayan lah, betul. Tuh guys, jadi kalian bolehlah langsung kepoin gitu ya Instagramnya. Terus nanti juga kalian bisa langsung check out aja. Nah mungkin Kang, saya mau nanyain ke ini kan, Akang itu udah ini ya, jadi binaan Rumah BUMN Banjaran Soreang udah lama ya? Udah ya. Nah, ada gak sih selama jadi binaan RB ini pengalaman Kang Tony yang paling bermanfaat nih? Apa kira-kira? Yang paling bermanfaat tentunya di sini banyak ilmu-ilmunya ya, materi-materinya tentang dunia usaha, marketingnya, brandingnya, cara promosinya. Jadi semuanya dapat di sini gitu ya. Alhamdulillah. Terus dari relasi-relasinya, teman-teman sesama UMKM gitu kan, kita di sini bisa saling berkolaborasi, saling bertukar pengalaman gitu kan, ilmu-ilmunya daging banget lah. Daging gitu. banget. Dan ini juga si kerupuk kulit pisang ini ya salah satunya saya dapat inspirasinya dari salah satu UMKM di Rumah BUMN juga gitu. Karena dulu mungkin nggak kepikiran gitu kan si kulit pisang tuh mau diapain gitu kan. Nah, ketemu di salah satu pelatihan di Rumah BUMN Banjaran Soreang ini, oh iya ya, kenapa nggak sama-sama dibuat olahan juga? Coba gitu ya. Coba ternyata ya dengan sedikit sharing ilmunya, terus kita minta feedback dari konsumen gitu kan, ini apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin gitu, perlu ditambahinnya apa gitu kan. Alhamdulillah udah dapat satu resepnya, udah jadilah keren gitu sekarang. Berarti Kang kalau boleh tahu Akang ini gabung di RB dari tahun berapa? Ini itu berarti 2023 kalau nggak salah. Iya, yang dulu masih di Soreang gitu, masih di sana. Keren guys. Jadi ada gak sih Kang momen yang atau pelatihan yang paling ngena gitu bagi Akang? Paling ngenanya dulu mungkin pas rame-rame bikin pembayaran kris. Dulu pembayaran kris karena ya kita juga sudah ada kris dari Gojek, dari Grab, dari Shopee. Nah, di pelatihan ini juga dulu pas kita pertama kali pelatihan langsung didaftarkan aplikasi yang bisa pembayaran melalui kris. Gitu, yang dari Indibis itu kan gitu. Nah, itu langsung dibuatin gitu kan. Langsung dikasih akliriknya gitu kan, langsung dibuatin. Dan tentunya banyak event-event yang melibatkan UMKM gitu. Contohnya kayak kemarin Agustusan, terus pas kemarin ada di Jalak Harupat, Pilpres kan, Piala Presiden gitu kan. Itu semuanya UMKM sekabupaten Kota Bandung gitu kan, semuanya difasilitasi gitu. Dan tentunya dari BUMN, Rumah BUMN ini karena kita binaannya, kita diajak gitu. Keren sekali.
Jadi buat para pelaku UMKM yang memang tertarik dan ingin bergabung jadi mitra binaan Rumah BUMN dengan segala kayak program-programnya, terus relasinya juga banyak, boleh langsung hubungi aja nomor admin di bawah ini. Oke Kang, mungkin saya tuh mau minta pesan atau tips nih bagi orang-orang yang kira-kira mau baru mulai usaha gitu. Nih, Nah, buat teman-teman nih ya yang mau mulai usaha, pertama eh yang pasti niat. niat ya pasti. Niat, semangat, Semangat, dan terus yang ketiga konsisten. konsisten. Gitu. Niat, Jadi semangat, jangan konsisten. pantang menyerah gitu kan. Karena usaha itu nggak bisa sekali jual langsung Nyobain, laku, langsung laku, pasti iya, ya. banyak tantangannya gitu. Jadi ketiga itu ya, Ya, niat, semangat, konsisten. Oke, jadi nih kalau misalkan buat anak muda nih Kang, kira-kira yang aduh anak muda mah pengen nyate instan wae gini kan. Nah, Pesannya gimana Kang? yang pengen instan mah berarti jadilah reseller yang amanah. Oh, jadi Gitu. reseller nih. Jadi reseller aja, gak usah nyiapin produk, gak usah nyiapin modal kan, tinggal apa namanya foto produknya, updatein di semua media sosial, buka PO yang banyak, pasti jadi cuan yang memuaskan. Benar. Jadi itu tips nih atau pesan dari Kang Tony buat kalian yang pengennya instan, mending jangan dulu deh gitu ya buka usaha, mending coba dulu resell, nanti kalian juga riset, setelah resell habis itu kalian boleh langsung buka usaha. Oke Kang, mungkin sekarang nih udah mau ke pertanyaan terakhir Kang. Saya mau nanyain kayak harapan Kang Tony untuk Canumer ke depannya gimana? Harapannya pertama ya pengen bermanfaat untuk banyak orang gitu kan, karena setelah saya membuka usaha ini juga alhamdulillah banyak contohnya dari tetangga mungkin yang ekonominya kurang bisa membantu untuk memproduksi gitu kan, bisa meskipun kerjanya masih part time, masih cuma dipanggil ya, gitu kan, belum tetap gitu. Jadi setiap ada produksi kita panggil buat ngebantu gitu kan. Terus yang kedua, dengan membuka sistem franchise ini jadi bisa berbagi pengalaman ke setiap orang gimana caranya mau buka usaha gitu betul. Kan. Terus kita juga open ya di rumah kalau misalkan mau yang belajar, mau yang jajan apalagi gitu kan, pokoknya kita mah nggak ada yang dirahasiakan, yang mau usaha mangga, materinya ada, yang mau bikin produk resepnya mangga, kita mah terbuka buat orang, yang penting manfaat, bermanfaat, terus bisa membantu sesama. Gitu. Keren banget. Langsung aja ke harapan Kang Tony nih untuk UMKM di wilayah Banjaran Soreang. Nah, untuk para UMKM khususnya di binaan Rumah BUMN Banjaran Soreang, harapannya terus memberikan materi-materinya, semangat-semangatnya yang positif, karena UMKM itu pasti kebanyakannya tuh stresnya di penjualan, di branding gitu kan. Tapi dengan adanya Rumah BUMN ini menjadi wadah untuk para pelaku UMKM yang mungkin bingung harus kemana gitu kan, harus gimana. Nah di sini kita alhamdulillah ada pencerahannya, ada materinya. Nah, semoga terus memberikan yang terbaik, terus berkolaborasi bersama UMKM dan bisa berkembang bersama-sama. Bisa berkembang bersama-sama. Oke, itu harapan Kang Tony buat UMKM khususnya di wilayah Banjaran Soreang. Betul. Nah, ini terakhir Kang, kayak ada gak sih closing statement nih dari Akang, boleh lah closing statement atau dua patah kata nih. Closing statementnya untuk yang sekarang, yang penting yang bergerak pasti dia tumbuh. Yang bergerak pasti dia tumbuh, teman-teman. Waduh, sekarang udah beres ya pertanyaannya. Terus keren-keren banget gitu, kayak jawaban dari Kang Tony. Inspirasinya keren lah. Untuk seru banget gitu ya ngobrol sama Kang Tony barusan, dari cerita awal Canumer, tantangan
sampai juga tips jitu buat UMKM lainnya. Semuanya dibawain dengan gaya Kang Tony yang ya kalian juga tahulah nanti. Pokoknya Kang Tony mah asik pisan orangnya. Semoga cerita ini bisa bikin teman-teman UMKM tambah pede, tambah kreatif, dan pastinya tetap semangat jalanin usahanya. Ingat, usaha itu kayak pisang nugget lumer. Kalau dikasih rasa, dikasih cinta, pasti bikin orang ketagihan. Jadi terima kasih buat Kang Tony sebelumnya gitu ya, karena udah nemenin kita di podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta follow nih IG dari Kang Tony atau Canumer ya. Ya, Canumer. Juga follow sosmed Rumah BUMN Banjaran Soreang biar gak ketinggalan cerita UMKM keren lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap dukung produk lokal, tetap semangat, dan jangan lupa hidup itu enak kalau lumer. Dadah teman-teman.